Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Sabtu 29 Agustus 2020, hidup oleh Roh. Galatia 5 ayat 25 sampai 26 berbunyi demikian, "Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki." Sebelum menyusun skripsi, saya dan mahasiswa lainnya diharuskan membuat 5 laporan alternatif berisi informasi singkat mengenai topik yang akan dibahas untuk tugas akhir. Kemudian harus disampaikan kepada dosen pembimbing atau dospem. Di pertemuan pertama, semua laporan saya ditolak. Tidak ada alasan yang disampaikan, semua ditolak dan harus buat alternatif yang lain. Dalam pertemuan kedua, 5 laporan lain yang diajukan kembali ditolak. Setelah cukup stres dengan keadaan, teman saya mengatakan, "Wah, mungkin laporan lu ditolak karena lu salah tulis gelar si dospem ini." Akhirnya saya kembali memberikan beberapa topik yang pernah saya ajukan sebelumnya dengan gelar yang sudah dikoreksi dan akhirnya diterima. Saudaraku, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menggunakan istilah gila hormat dalam menggambarkan hidup kedagingan. Mengapa memakai frasa gila hormat? Apakah manusia ingin selalu dihormati? Tentu saja, setiap orang ingin mendapatkan pengakuan. Maka dari hal tersebut Paulus menegur jemaat Galatia agar mereka tidak lagi hidup dalam hawa nafsu kedagingan. Paulus menuntut agar mereka hidup di bawah pimpinan Roh Kudus. Sebab ketika hidup dalam kedagingan, jemaat Galatia hanya akan menghasilkan berbagai perbuatan dosa yang tidak berkenan kepada Allah. Tentu hal ini sama sekali tidak mencerminkan karakter sebagai utusan-utusan Allah di dunia ini. Sangat penting bagi kita agar memiliki hati yang menunjukkan kasih dan damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kita. Saudaraku, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Gila hormat adalah bagian dari hawa nafsu kedagingan yang bisa merusak relasi dengan sesama kita. Hal ini dapat ditaklukkan melalui ketundukan hati di dalam pimpinan Roh Kudus. Gila hormat dapat berubah menjadi rendah hati. Pada akhirnya yang dimegahkan adalah Tuhan Allah dan bukan diri sendiri. Dengan memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus akan menghasilkan kerendahan hati yang dapat dirasakan orang lain. Tuhan Yesus memberkati.